semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 Anatomi Fisiologi jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Ica Najifah Dwi Fahreza, lalu ada Himatul Alia, lalu ada Erlinda Yoni Mareta, kemudian ada Berlian Rahmawati Sumarno Putri, dan yang terakhir ada Yasmin Aisyah Ananta. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja sistem reproduksi laki-laki dan perempuan itu? Oke, yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita akan bahas alat reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu. Oke, jadi alat reproduksi atau alat kelamin ini dapat dibedakan jadi dua alat reproduksi, yaitu ada alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Oke, kita bahas alat reproduksi luar dulu. Nah, alat reproduksi luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Kira-kira apa saja ya alat reproduksi luar itu? Nah, yang pertama itu ada penis. Jadi, penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga sebagai saluran sperma. Di mana penis ini dia itu terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Kemudian pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulum. Nah, jadi kulum inilah yang dipotong saat melakukan sunatan. Baik, yang kedua itu ada skrotum. Nah, pada bagian dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, jadi pada skrotum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat seperti telur. Di mana skrotum ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, itulah tadi bagian luar. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi laki-laki pada bagian dalam, yang dimana alat reproduksi bagian dalam ini terletak di bagian dalam tubuh, yang pastinya tidak bisa diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi bagian dalam itu antara lain ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu testis. Testis merupakan organ yang berbentuk seperti bulat telur yang berjumlah dua buah atau satu pasang dan terdapat di dalam skrotum itu tadi. Nah, jadi pada saat laki-laki itu berusia 13-14 tahun, maka testis ini mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Apa itu sperma dan hormon testosteron? Nah, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin pada laki-laki. Kemudian, kalau hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis pada laki-laki. Nah, pada masa inilah kamu berada dalam masa pubertas. Oke, selanjutnya ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, yang pertama epididymis. Jadi, sperma yang dihasilkan di dalam testis ini akan keluar melalui epididymis, di mana pada saluran ini sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya yaitu vas deferens. Nah, jadi vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, kemudian yang terakhir ada uretra yang merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, masih ingatkah kamu bahwa air kencing kamu tuh keluar dari penis? Nah, jadi uretra ini selain berfungsi sebagai keluarnya sperma atau air mani, itu juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing. Selanjutnya kita masuk kelenjar reproduksi laki-laki. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma, yaitu menjadi cairan mani. Nah, kelenjar reproduksi pada laki-laki ini terdiri dari vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Golgi. Oke, yang pertama vesicula seminalis. Nah,
Jadi, kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang kedua, ada kelenjar kostal, di mana kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan putih keputihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu yang pertama asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua, beberapa enzim pepsinogen, lisozim, dan amilase. Dan yang ketiga yaitu seminal plasmin, yaitu yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri ke dalam saluran reproduksi pria. Oke, yang ketiga ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa, berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra sehingga melapisi uretra. Nah, kemudian mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan di testis ini akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuklah suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut cairan mani. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian organ reproduksi wanita. Jadi, bukan hanya pada pria, pada wanita, alat reproduksinya juga terdapat alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam alat reproduksi luar terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, alat reproduksi wanita yang terletak di bagian luar yaitu vulva dan labium, di mana vulva ini merupakan suatu celah terluar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir kanan dan bibir kiri. Nah, kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, jadi itu merupakan penjelasan alat reproduksi luar ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke dalam alat reproduksi dalam. Jadi, alat reproduksi dalam wanita ini antara lain yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Yang pertama ada ovarium, di mana ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletaknya di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, di mana di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel, di mana di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Selain itu, folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Jadi, setiap bulan sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur inilah yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur ini akan ditangkap oleh fibre dan akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tuba falopi, selanjutnya ada uterus atau biasa disebut rahim, selanjutnya ada vagina. Kita masuk ke tuba falopi. Tuba falopi ini berjumlah sepasang pada kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba falopi ini sekitaran 10 cm. Untuk fungsi tuba falopi sendiri, dia akan membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Dari sel telur tersebut nantinya akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah fertilisasi, sel telur akan menyalurkan zigot atau hasil dari fertilisasi menuju uterus atau biasa disebut dengan rahim. Selanjutnya pada rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding tebal dan berbentuk seperti buah bir yang terbalik. Untuk fungsi rahim sendiri itu apa sih? Nah, rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin ketika hamil. Nah, dinding rahim atau endometrium ini nantinya akan berperan dalam pembentukan plasenta. Plasenta sendiri berfungsi sebagai organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh janin. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim, di mana
Vagina ini tersusun antara otot-otot yang elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut himen. Vagina ini sebagai organ reproduksi pada wanita, jalan keluarnya bayi, serta saluran ketika menstruasi. Ketika bayi akan lahir, nantinya otot rahim ini akan berkontraksi sehingga akan mendorong janin keluar. Nah, demikianlah video dari kelompok kami mengenai sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.